Halo teman-teman, kali ini pertama kita akan belajar mengenai biografi Sunan Kudus. Sering kita dengar dan sering kita sebut-sebut beliau adalah Sunan Kudus. Tapi sebenarnya kalian tahu nggak sih siapa nama asli beliau? Oke, mari kita bahas. Sunan Kudus mempunyai nama asli Syekh Ja'far Shodiq yang merupakan salah satu wali di Jawa dari keturunan Arab. Beliau lahir pada tanggal 9 September 1400 Masehi dan wafat pada tanggal 1550 Masehi. Ayahnya bernama Raden Usman Haji atau yang terkenal dengan sebutan Sunan Ngudung, sedangkan ibunya bernama Nyai Anom Manyura, yaitu putri dari Sunan Ampel dengan Nyai Ageng Manila. Silsilah Sunan Kudus apabila ditelusuri dari jalur ayah akan sampai kepada baginda Nabi Muhammad SAW, itu dari Sunan Kudus. Atas ada Sunan Ngudung, Ibrahim As-Samarkandi, Zainul Alim, Zaini Al-Kubro, Maulana Junaid Al-Kubro, Zainal Abidin, Husain, Ali, dan Nabi Muhammad SAW. Syekh Ja'far Shodiq menikah dengan Dewi Ruhil, putri dari Sunan Bonang, dan dikaruniai seorang putra yang bernama Amir Hasan. Ayahnya Sunan Ngudung merupakan seorang senopati kerajaan Bintoro Demak yang sekaligus menjadi imam di Masjid Agung Demak. Kemudian Sunan Ngudung digantikan oleh Sunan Kudus karena gugur dalam pertempuran melawan kerajaan Majapahit di era Raja Girindawardana atau Brawijaya VI. Keberhasilan banyak dicapai oleh Sunan Kudus yang didampingi oleh Adipati Unus, melakukan ekspansi wilayah kekuasaannya sampai ke Cirebon, Madura, dan Jawa Timur. Sunan Kudus di dalam berdakwah lebih mengutamakan dakwah dengan damai sehingga masyarakat yang notabene beragama Hindu-Buddha lebih mudah tertarik dan bergabung dengan Islam. Kecerdasannya di dalam ilmu agama, terutama bidang fikih, membuatnya diangkat menjadi seorang penegak hukum atau qadhi. Sunan Kudus sangat bijaksana di dalam menetapkan hukum serta tidak pernah memihak kepada siapapun. Beliau juga mempunyai julukan sebagai waliul ilmi karena kecerdasannya dalam berbagai ilmu seperti ilmu tafsir Al-Quran, usul al-hadis, sastra, mantik, dan ilmu fikih. Perlu kita ingat bahwa Sunan Kudus memiliki dua peninggalan, yaitu yang pertama adalah Masjid Al-Aqsa Kudus, yang kedua adalah Menara Kudus. Hal ini telah dituliskan beliau dalam prasasti Masjid Al-Qudus. Kalian tahu nggak bagaimana bentuk dari prasasti dan isi dari prasasti Masjid Menara Al-Aqsa Kudus itu? Mari kita simak. Di dalam Masjid Al-Aqsa Menara Kudus terdapat prasasti. Prasasti tersebut mencakup 4 hal. Yang pertama, tertulis pemberian nama Al-Aqsa untuk masjid itu adalah Sunan Kudus. Yang kedua, tempat masjid itu yaitu Al-Quds yang kini dikenal dengan Kudus. Yang ketiga, tanggal berdirinya masjid yaitu 19 Rajab 956 Hijriah atau 23 Agustus 1549 Masehi. Dan yang keempat, nama pendirinya yaitu Ja'far Shodiq atau dikenal dengan Sunan Kudus. Masjid Al-Aqsa Kudus dibangun oleh Sunan Kudus pada tahun 956 Hijriah. Masjid ini merupakan bukti proses penyebaran Islam di tanah Jawa. Masjid ini tergolong unik karena desain bangunannya yang merupakan penggabungan antara budaya Hindu dan budaya Islam. Sebagaimana kita ketahui, sebelum Islam di Jawa telah berkembang agama Buddha dan Hindu dengan peninggalannya yang berupa candi dan pura. Selain itu juga ada penyembahan terhadap roh nenek moyang atau animisme dan kepercayaan terhadap benda-benda atau dinamisme. Masjid Al-Aqsa Kudus menjadi bukti bagaimana sebuah perpaduan antara kebudayaan Islam dan kebudayaan Hindu telah menghasilkan sebuah bangunan yang tergolong unik dan bergaya arsitektur tinggi. Sebuah bangunan masjid, namun dengan menara dalam bentuk candi dan berbagai ornamen lainnya yang bergaya Hindu. Seperti yang teman-teman ketahui, berikut ini adalah Masjid Al-Aqsa Menara Kudus. Selain Masjid Al-Aqsa Kudus, peninggalan dari Sunan Kudus yang lainnya adalah Menara Kudus. Nah, kalian tahu nggak sih kenapa atap dari Menara Kudus ini berbentuk limas? Bentuk limas pada atap menara ini menyerupai sebuah gunung.
Atap Menara Kudus berbentuk menyerupai gunung karena dalam kepercayaan Hindu, gunung dianggap sebagai tempat bersemayamnya para dewa. Dengan membangun menara ini, Sunan Kudus ingin menunjukkan kepada masyarakat Hindu bahwa mereka tidak perlu pergi jauh-jauh ke gunung untuk menyembah Tuhan, karena simbol kehadiran Tuhan ada di dekat mereka. Menara ini juga berfungsi sebagai tempat untuk mengumandangkan azan, karena pada masa itu belum adanya pengeras suara. Dengan adanya beduk dan kentongan di atas menara, suara azan dapat terdengar hingga ke masyarakat yang wilayahnya cukup jauh. Nah, salah satu adat istiadat yang menarik dari masyarakat Kudus itu ada tradisi bubur Asyura. Nah, ini tuh bagian dari peringatan hari Asyura yang jatuh pada tanggal 10 Muharram dalam kalender Islam. Tradisi ini itu dipengaruhi oleh nilai-nilai keislaman yang erat kaitannya dengan sejarah dan budaya lokal masyarakat Kudus. Maknanya yaitu melambangkan keberagaman dan semangat gotong royong. Nah, bubur ini tuh biasanya dibuat dari santan, beras, kacang-kacangan, umbi-umbian, dan juga rempah-rempah. Nah, bahan tersebut tuh mencerminkan kebersamaan masyarakat dalam memperingati hari besar Islam. Bubur ini tuh dibuat bersama-sama oleh warga, biasanya tuh dibuat di masjid, musola, atau lingkungan RT dan RW sekitar rumah mereka. Nah, saat memasak mereka tuh juga berdoa bersama-sama untuk keberkahan, keselamatan, dan juga kesejahteraan. Nah, tradisi bubur Asyura di Kudus ini bukan hanya sekedar peringatan hari besar agama, tetapi juga momentum untuk mempererat hubungan sosial, berbagi, dan menghidupkan semangat kebersamaan. Dalam bidang ekonomi, masyarakat Kudus itu dikenal sebagai produksi tekstil yang ada di Indonesia. Untuk apa? Untuk menjadi kain yang mereka pakai dan juga untuk memproduksi kain batik. Nah, teman-teman, khasnya dari kota Kudus ini adalah di tanggal 23 setiap bulan, entah itu anak sekolah, ASN, atau pegawai negeri dan swasta, mereka akan memakai bawahan batik dan juga atasan berwarna putih. Contohnya dari bawahan batik itu adalah seperti ini, teman-teman. Oh, sudah ada, ini cantik banget ya kan, batiknya ini adalah khas orang-orang Kudus yang membuatnya. Nah, kalau kemeja putihnya ada di sini, teman-teman. Nah, ini adalah contoh kemeja putih yang biasa mereka pakai di tanggal 23. Dalam menyebarkan agama Islam, Sunan Kudus menggunakan pendekatan yang toleransi dan pendekatan yang tidak konfrontatif, serta menghargai masyarakat lokal. Melalui bidang kesenian, Sunan Kudus menciptakan tembang Mijil dan Mas Kumambang dan melalui media wayang. Nah, teman-teman, tahukah kalian bagaimana Sunan Kudus dalam menyebarkan agama Islam melalui media wayang dan dengan menciptakan tembang Mijil dan Mas Kumambang? Pertunjukan wayang klitik ada setiap setahun sekali dalam acara bersih desa atau upacara adat sedekah bumi di Kabupaten Kudus. Wayang klitik adalah wayang yang terbuat dari kayu. Biasanya cerita wayang klitik diambil dari kisah Panji dan Damarwulan. Berbeda dengan wayang kulit yang ceritanya diambil dari kisah Ramayana dan Mahabharata. Wayang klitik ada pada masa berkembangnya agama Islam di Jawa sekitar abad 16-17, di mana penciptanya adalah Sunan Kudus. Menurut informasi dari masyarakat sekitar, wayang klitik ini sangat disakralkan oleh masyarakat dari dulu sampai sekarang. Bila ada acara bersih desa, maka pertunjukan wayang klitik inilah yang menjadi kesenian pengisi acara. Selain wayang klitik, Sunan Kudus juga menciptakan tembang Mijil dan Mas Kumambang, yang merupakan dua jenis tembang nyanyian tradisional dalam budaya Jawa yang dikaitkan dengan dakwah Islam yang dibawa oleh Sunan Kudus yang diciptakan untuk memudahkan masyarakat Jawa dalam menerima ajaran Islam dengan cara yang lebih mudah dipahami, diterima, serta untuk melestarikan seni dan budaya lokal dalam konteks Islam. Sunan Kudus adalah sosok penyebar ajaran Islam yang sangat mengedepankan sikap toleransi. Sunan Kudus menyerukan kepada masyarakat untuk tidak menyembelih hewan sapi dikarenakan masyarakat Hindu-Buddha sangat menghargai hewan sapi, atau hewan sapi itu sebagai hewan yang paling dihormati. Nah, dengan gantinya pada ketika Idul Adha atau Idul Kurban, masyarakat Kudus mengganti dengan menyembelih hewan kerbau. Pada waktu itu, untuk mengikat masyarakat agar tertarik datang ke masjid, Sunan Kudus mendatangkan sapi lalu diikat di depan masjid. Sunan Kudus sangat menghormati masyarakat Hindu-Buddha dengan saling menganggap hewan sapi sebagai hewan yang sangat dihormati.
Dengan demikian, Sunan Kudus melarang masyarakat untuk menyembelih sapi agar tidak menyinggung masyarakat Hindu-Buddha. Sunan Kudus menceritakan kisahnya bahwa semasa kecil beliau pernah ditolong sapi dan diberi susu. Beliau mengatakan bahwa di dalam kitab suci Al-Quran terdapat salah satu surat tentang sapi, yaitu terdapat pada Quran surat Al-Baqarah. Mendengar hal tersebut, masyarakat kagum dan berpikir bahwa Sunan Kudus adalah titisan dewa. Setelah kejadian itu, banyak masyarakat yang berempati dan terbuka lebar jalan dakwah Islam bagi Sunan Kudus. Hingga akhirnya banyak masyarakat yang memeluk agama Islam dengan sukarela tanpa paksaan. Masyarakat berbondong-bondong datang ke masjid yang tujuan awalnya melihat sapi, sampai mendengar wejangan-wejangan ringan dari Sunan Kudus terkait dengan ajaran Islam. Dan disitulah Sunan Kudus menyampaikan bahwa masyarakat dilarang menyembelih sapi, meskipun dalam Islam hewan sapi adalah hewan yang dihalalkan. Strategi ini berhasil hingga pada akhirnya Islam dapat diterima dan dianut oleh sebagian besar masyarakat. Hingga sekarang, masyarakat Kudus masih mempertahankan adat tersebut dengan tidak menyembelih sapi pada saat Idul Adha. Dengan gantinya, masyarakat Kudus menyembelih kerbau atau kambing. Melalui video ini, kita diajak untuk lebih mengenal dan menghargai warisan sejarah yang membentuk wajah Islam di Nusantara, serta merenungkan pesan-pesan luhur yang beliau tinggalkan. Semoga kita semua dapat meneladani semangat dan perjuangan Sunan Kudus dalam kehidupan kita sehari-hari.